Enjoy your life in music, CGD Berkah Studio Production. Penyesambut Rolling Manam on the beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam santun silaturahim permisi dari kawasan pelataran Kota Gandrung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Penyesambut Rolling Manam hadir bareng Anda. Artis mul, silahkan sebutkan nama Miu. Namanya cakep, cantik, keren, bos turunnya. Semongko. Dikowono ngendi, dikawe kelenti, suwe bebiarengan, nono kejelasan. Damar opo lelen, buyar kolet maning, nyawang tekad riko, kurang yakin. Kadung duwe niat, ati ojo mang-mang, mumpung durung minggat, welas iki ilang. Goyang dong, masih. Jangan lupa bahagia ya. Senyumnya mana dong? Enjoy your life in music, CGD Berkah Studio Production. Gitu kan cakep, cantik, wow, keren bos turunnya. Rolling Manam on the beat. Oke. Ulala. Rekan-rekan yang ada di luar segera masuk ke sini ke pendopo sambil menunggu yang belum datang. Acaranya kita mulai. Monggo sampean tenggateng mriki rumit. Mas Rosi, monggo teng mriki Mas Rosi. Dateng, Pak. Batu, suruh sini Batu, saudara-saudara Batu. Ya, terima kasih, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang terhormat Ketua Orari Lokal Banyuwangi Bapak Paturi, yaitu Kosrutri Foto Bravo Mike dan jajaran pengurus Orari Lokal Banyuwangi. Yang terhormat Ketua DPP Orari Lokal Banyuwangi beserta jajarannya, dan yang terhormat rekan-rekan anggota Orari Lokal Banyuwangi beserta simpatisan yang hadir pada sore hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu menghadiri acara tasakuran Hari Ulang Tahun Orari Lokal Banyuwangi yang ke-47 pada 10 Oktober 2024 di sore hari ini.
Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan barokah dan rahmatnya. Amin. Perkenalkan, saya di sini mewakili pengurus Orari Lokal Banyuwangi, Yankee Bravo Tri India November Kilo, membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama, sambutan Ketua Orari Lokal Banyuwangi, Bapak Paturi, Yankee Foxtrot Tri Foxtrot Bravo Kilo, Bravo Mike, mohon maaf. Yang kedua, sambutan dari Bapak Didik sebagai sesepuh Orari Lokal Banyuwangi. Yang ketiga yaitu acara inti pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari ulang tahun Orari Lokal Banyuwangi ke-74, mohon maaf. Baik, kita ikuti 47, mohon maaf. Baiklah, acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua Orari Lokal Banyuwangi yang terhormat Bapak Paturi, Yankee Fox 3 Fox Bravo Mike, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati, ini sebagian dari teman DPP izin menyampaikan izin ke saya karena kesehatannya. Yang saya hormati Ketua DPP Orlok Banyuwangi, yang saya hormati pendiri Orlok Banyuwangi Bapak Didik, teman-teman panitia SES dalam rangka kegiatan hari jadi Orlok Banyuwangi yang ke-47. Yang saya hormati para teman-teman undangan seluruhnya tanpa terkecuali yang saya hormati, utamanya Mas Amon. Terima kasih saya sampaikan Mas Amon ya, telah meluncurkan undian untuk SES di 2 meter yang kemarin diundi, satu orang dapat 50.000. Jadi yang diundi dari 196 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usaha dan rezekinya, amin. Para bapak yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari jadi Orlok, hari jadi Orlok Banyuwangi yang ke-47. Jadi Orlok Banyuwangi itu tidak ujuk-ujuk berdiri, ada cerita dari pari dan seterusnya sampai menjadi orari. Ini amatir itu anggota pengguna frekuensi di orari ini harus tahu, Situbondo itu sampai saat ini masih bingung kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapa Orloknya itu didirikan. Banyuwangi setelah saya menjadi ketua Orlok yang pada saat itu memperingati hari jadi Orlok di sekretariat yang pertama periode saya menjalin sebuah komunikasi dengan sesepuh Orlok Banyuwangi, masih ingat, sehingga menentukan bahwa tanggal 10 bulan 10 tahun 1977 itu berdirinya Orlok Kabupaten Banyuwangi. Sehingga sejarah ini semuanya warga amatir di Banyuwangi harus mengetahui. Kalau semuanya itu tahu, sehingga saling mengingatkan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, kemarin itu saya diingatkan oleh Ketua
Orlok lama Bapak Didit sebelum pelaksanaan kegiatan hari jadi Orlok Banyuwangi yang ke-47 ini. Pak Ketua, gimana Orlok Banyuwangi ini diperingati pondak? Pada waktu itu saya lupa ngasih pemberitahuan awal. Maksud saya itu tahu-tahu langsung saya kasih undangan untuk hadir dalam acara kegiatan tasyakuran semacam ini. Memang Pak Didi perlu saya sampaikan bahwa sejak kepemimpinan saya, awal saya melakukan peringatan hari jadi Orlok itu tidak sama dengan tahun di 2024 ini, Pak Didi. Kalau pada saat itu awalnya itu saya cukup melaksanakan kegiatan tasyakuran tumpengan, sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Bravo Orari. Bravo Orari. saya masih ingat bertempat di sekretariat. Jadi almarhum Pak siapa datang itu, Pak Parapa. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ikut merasakan kebahagiaannya organisasi yang didirikan pada hari ini diperingati. Amin. Amin. Kemudian yang kedua di sekretariat kemarin ya Pak Didit, yang ingat masih ya, itu selalu saya ingatkan, selalu saya adakan peringatan yang 2024 menjelang akhir jabatan saya ini memang sesuai dengan perkembangan. Saya menjadi ketua Orlok ini kan peralihan sistem dari sistem manual ke sistem digital. Kalau dulu ujian itu, ini salah satu contoh saja. Ujian itu yang penting datang, duduk, kita mengisi ya Pak Tayan ya. Ada absen, sudah lulus ya, dipastikan lulus. Pas periode saya 3 tahun, 2 tahun sekian bulan ke belakang mengalami satu perubahan sistem. Ujian itu mau tidak mau harus mengikuti sistem. Jadi ada di laptop, menghadap laptop, kemudian berbagai macam persyaratan, dan kelulusannya tidak ditentukan oleh personil. Panitia tidak bisa menentukan ini lulus, kemudian dihadiri oleh Balmon. Tetapi Balmon itu sebagai pengawas. Balmon tidak bisa dilobi, ini Pak, saya titip ini, dan seterusnya, itu tidak bisa. Era digitalisasi sekarang. Yang menentukan itu adalah kesergepan dia, kepatengane, kerajinan masing-masing anggota untuk belajar di Sinau. Sana ada petunjuk. Itu yang menentukan. Panitia itu hanya bisa melakukan lobby kepada Balmon. Pak Balmon, ini anggota kita ini masih banyak yang tidak mengenal MOS. MOS itu saja sulit mengenal, apalagi menggunakan. Ini bagaimana enaknya pesertanya ini bisa lulus semuanya. Mentoknya panitia itu saja dari siaga, siaga tok. Sehingga upaya panitia itu hanya bisa melakukan lobby ke Balmon, kemudian Balmon itu memberikan kemudahan. Ya sudah Pak,
tunjuk beberapa orang yang sekiranya mampu untuk masuk ke ruangan memberikan membantu untuk bagaimana caranya semuanya lulus. Sehingga tidak mustahil lah, hal yang wajar, ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga ini lulus semua di periode saya, karena malah ada yang tidak lulus karena 2 kali ya. Nah, 1 orang yang pertama ya karena ya begitulah nasib. Kemudian di keduanya di siaga naik ke penggalang itu ada juga yang tidak lulus karena dia bisa, panitia membantu tidak bisa. Tapi alhamdulillah sukses dari sekian orang yang ikut ujian itu, alhamdulillah bisa melewati semuanya itu, sistem bisa terlewati. Kemudian era dulu orari itu dikenal dengan kegiatan-kegiatan touring. Orari itu dikenal dengan kegiatan-kegiatan melakukan kegiatan di pantai, makan bersama. Sehingga gebarnya orari pada waktu itu luar biasa dipandang dari kegiatan itu. Tetapi sisi lemahnya, kegiatan orari hanya diketahui oleh amatir Banyuwangi, lokal saja. Orari Banyuwangi, kata orang Wongsorjo, orari Banyuwangi luar biasa. Kenapa? Di Bung ada kegiatan, di Muncak ada kegiatan, di pesisir ada kegiatan. Kemudian era saya mengalami satu perubahan. Orari itu bisa dikenal kalau sudah di Nusantara, di tingkat Nusantara. Di tingkat Nusantara itu, kan banyak orlok. Ada orlok Riau sana dan lain sebagainya. Jadi tingkatannya nasional sudah. Bagaimana orlok Banyuwangi ini bisa dikenal di tingkat Nusantara, di tingkat Indonesia, bahkan di tingkat dunia? Ini mengalami satu sistem perubahan radio, penggunaan radio. Kalau di tingkat Banyuwangi hanya di lokal saja menggunakan 2 meter. Tapi kalau untuk dikenal di tingkat nasional, itu amatir Banyuwangi mau tidak mau harus bisa dan mampu menggunakan HF. Ada 40 band, ada 80 band, ada 20 band, kemudian ada 15 ya, ada 10. Itu alhamdulillah dilewati semua. Ternyata anggota orari Banyuwangi tidak dipandang enteng. Yang pada saat awalnya dulu itu karena kegiatan orari itu hanya kumpul-kumpul, makan-makan di pantai dan lain sebagainya, ketika mengalami sebuah perubahan sistem dan saya mulai menseleksi, ternyata teman-teman amatir Banyuwangi itu tidak asing lagi dengan perubahan digital. Perubahan HF-nya tidak begitu lupa, tidak dianggap enteng, sehingga saya memanage mereka itu gampang sekali. Saya sebagai ketua itu hanya memanage saja, oh ini mampu, ini mampu, ini mampu, ini mampu dan lain sebagainya. Alhamdulillah bermunculan. Kalau tidak semacam itu, orari ini stagnan. Artinya hanya diketahui orari di Banyuwangi tok, kegiatan orari di Banyuwangi tok. Kegiatan mulai dulu di 2 meter band itu ada NCS 532 14.532.00 MHz ya. Dulu sudah ada. Nah sekarang dulu itu hanya dikenal di lokal Banyuwangi itu saja. Nah sekarang dengan berbagai macam kelebihan teknisi Banyuwangi mengembangkan anten itu pancarannya bisa luas. Kalau dulu anten itu di Glemor bisa didengar oleh Purwoharjo, didengar oleh Banyuwangi Kota dan lain sebagainya. Dengan kelebihan teknisi, makanya saya itu pro kontra. Sisi lain aturan kontra dengan kebijakan saya, tetapi
dengan kegiatan-kegiatan anggota yang kemarin yang dilaksanakan, ada apa, dari eksperimen, kemudian dari Latihan ya. bersama. Kemudian pertama tuh eksperimen Mas Aman ya, kemudian dirubah menjadi nama Latber dengan itu Latihan bersama. di latihan bersama di lapangan Lambangan, kemudian di Kabak eksperimen Larsen itu. Ini merupakan upaya untuk membangkitkan semangat teknisi-teknisi Banyuwangi untuk bagaimana caranya anten itu pancarannya lebih luas sehingga bisa didengar Jember, bisa didengar kemana-mana. Itu situasi mau tidak mau yang harus kita ikuti. Posisi sekarang per hari ini teman-teman amatir Banyuwangi sudah mumpuni baik di tingkat manual maupun di tingkat sistem digital. Di sistem digital itu saja bisa dikenal kalau menguasai ilmu logsit. Ilmu logsit itu tidak enteng, tidak balik tangan dengan begitu saja. Karena kegiatan-kegiatan SES yang kita gunakan ini untuk tahun 2024 ini bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk naik tingkat. Nah, persyaratan untuk naik tingkat ini kan harus yang ikut itu kan harus yakin. Artinya, misalkan ikut SES dapat sertifikat. Ini sertifikat bisa untuk naik tingkat dari siaga ke penggalang, dari penggalang ke penegak. Itu pun mereka kan harus percaya. Bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan sertifikat? Umpamanya orang Lombok sana yang ikut SES, yang mengadakan kegiatan SES itu Orlok Banyuwangi. Bagaimana caranya orang Lombok sana itu mendapatkan sertifikat? Kalau dulu mungkin dikirim lewat pos. Sekarang enggak, ada sistem. Ada Android, kemudian ada sistem. Kemudian ada YouTube dan lain sebagainya. Sana suruh ngeklik itu muncul sudah. Nah, ini dikuasai oleh amatir Banyuwangi yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan Hari Jadi Orlok Banyuwangi yang ke-47 di tahun 2024. Sudah maksimal penguasaan, baik dari teman-teman yang bertugas di 40 meter band, baik 80 meter band, 20 meter band, kemudian FT8 10 meter band di 2 meter band. 2 meter band Mas Amon kemarin jangkauannya kemana? 2 meter band Mataram tembus, Tulungagung Mataram, Tulungagung tembus. Kalau dulu paling lokalan. Nah, ini perkembangan yang semacam ini, apa, para bapak-bapak yang dulu saya berharap jangan ketinggalan, Pak. Makanya komunikasi itu penting, jangan ketinggalan. Enggak, sekarang ini Banyuwangi itu bukan menjadi buah bibir Kabupaten Banyuwangi, nasional. Bahkan yang menempuh DIIK ya, DIIK mereka ya, itu internasional lah. Banyuwangi sudah dikenal internasional. Kontribusi kita apa terhadap pemerintah? Orlok Banyuwangi ini melakukan kegiatan SES ini, kontribusi kita apa? Contohnya sekarang di sekretariat ini di kegiatan SES kemarin itu dilakukan sekretariatnya di Kampung Pancasila. Otomatis Kampung Pancasila yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini sudah dikenal oleh nasional bahwa di Banyuwangi itu ada namanya Kampung Pancasila di Desa Patoman. Kemudian yang kemarin pernah dilakukan SES jalan di Pantai Bomo, di Pantai Bomo. Pantai Bomo itu sudah dikenal bahwa di Banyuwangi itu ada pariwisata pantai, yaitu di Bomo. Tinggal mempromosikan BOM-nya saja masih belum, karena perlu koordinasi apa? Karena apa? Karena mereka itu masih belum tahu orari itu apa sih, masih banyak yang belum tahu, sehingga saya butuh pendekatan, butuh pengenalan kepada pemilik BOM sehingga tahu benar kegiatan orari itu benar-benar membantu wisatawan yang dikelola.
Kemudian peserta ya, yang kemarin itu yang terloksit itu 2092 tersebar di nasional, di dunia, Dunia. di dunia ini 45 negara. 45 negara masuk. Banyuwangi, Orlok Banyuwangi, Pak, bukan Orari Jawa Timur, bukan Orari Orkus, bukan, Orlok Banyuwangi, dan dikenal di dunia. 45 negara. Ini atas berkat bantuan daripada teman-teman yang aktif di Radio HF. High frequency. Sehingga tidak ada pembeda cara mengkontribusi, memberikan sesuatu kepada organisasi. Teman-teman yang aktif di 2 meter dan aktif di HF itu sama, cuman kelasnya saja beda. Artinya begini, kalau HF itu lebih jangkauannya itu dunia. Kalau apa itu dari 2 meter itu tergantung dari pancaran anten yang dimiliki. Ada kemarin itu pengarah ya, tergantung pengarah yang dimiliki. Jadi itu Pak Didik yang perlu saya sampaikan. Bayangkan sudah dikenal yang ikut dalam kegiatan kemarin itu 2092 orang hanya 2 hari. Stasiun itu orang, stasiun yang mempunyai call center 2092 itu sudah tahu tentang kelahiran Orlok Kabupaten Banyuwangi. Merupakan kebanggaan saya, dan tentunya saya berharap Ketua Orlok lama juga ikut merasakan kebanggaan saya dalam mengelola organisasi di era perubahan manual ke digital. Sehingga tidak enteng, Pak, tidak mudah semudah balikkan tangan. Ketika mengalami satu perubahan dari manual ke digital, ujian itu saja banyak yang protes-protes macam-macam. Panitianya menggambarkan pada saat manual, panitia dulu bisa lobby begini. Nah sekarang tidak bisa, Pak. Karena yang menentukan lulusnya itu dirinya sendiri. Ini masih banyak kekurangan-kekurangan pembinaan saya terhadap anggota amatir tentang perubahan digital ke perubahan manual ke digital. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Pak Samsul, monggo. Yang terakhir, di masing-masing kegiatan itu ada izinnya. Misalnya kalau di kegiatan NCS itu 14532 itu Yangki Bravo 3 Bravo isi Foxtrot. Ya, Yangki Bravo 3 Bravo. Dan ini Ibu Penny Irina, Yangki Bravo 3 Charlie Uniform. Sekarang bukan itu ada izinnya per tahun. Tiap tahun itu yang mengeluarkan izin itu Orkus, apakah Dukon, apa itu hari ulang tahun dan lain sebagainya. Makanya untuk mengatur sukses kegiatan-kegiatan SES yang kita laksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Orari 47 ini, saya membentuk panitia. Dan panitia ini pun tidak merupakan kebijakan ketua, harus ada panitia, bukan dari saya, tetapi aturan memang harus. Jadi penanggung jawabnya siapa, kemudian ketuanya siapa, kemudian operatornya siapa. Mustahil kalau kegiatan-kegiatan yang kemarin ini tidak berhasil, karena panitia-panitia itu sudah mumpuni semuanya. Dalam hal kesempatan ini saya sampaikan terima kasih pada Mbak Inka di operator di 8 bulan, Mbak. Kemudian Mbak Cece, terima kasih ya. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda sebagai operator di 80-an. Makasih. Yangki Bravo 3 Charlie Uniform. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Mas Amon di 2 meter. Di 2 meter. Di 2 meter. Kemudian penanggung jawabnya
Pak Samsul Yankee Bravo 3 Bravo X penanggung Foxtrot. jawab dalam kegiatan ini. Memang harus, kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu tetapi perangkatnya itu tidak kita organisir, ya nggak bisa. Pak Samsul sebagai penanggung jawab. Pak Samsul ini coba Pak Samsul datang sini, bisa Pak Samsul? Yankee Bravo 3 Bravo X Foxtrot penanggung jawab Ini Pak kegiatan Samsul ini. HUT Orari Lokal Banyuwangi. Beliau Sebagai penanggung jawab kegiatan SES Hari Jadi Orlok Banyuwangi yang ke-47. Yankee Bravo 3 Bravo X Foxtrot. Bravo X3 Foxtrot. Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Nggih, monggo. Iya. Saya menyampaikan banyak terima kasih pada Pak Samsul ini, selalu sebagai penanggung jawab era saya ketika organisasi melaksanakan SES. Karena kenapa? Bahkan pada saat di kegiatan Malang itu Pak Samsul ya, saya ketemu Orpus, Sekjen Orpus Mas Yusuf, kemudian Ketua Orda dan Ibu menanyakan bagaimana Pak Samsul. Saya sampaikan, Pak Samsul itu Bravo yang selalu mengayomi kegiatan Orlok Banyuwangi. Ini terbukti bahwa setiap kegiatan SES Pak Samsul itu selalu saya tunjuk sebagai penanggung jawab. Karena cocok. Pak Samsul itu marahi terus sama saya, memberikan kritikan terus sama saya anggap jamu. Karena kritikan marahnya Pak Samsul ke saya itu saya pikir itu manfaat, Membangun. untuk organisasi. Oleh karena itu patut kita semuanya bangga mempunyai generasi setelah Pak Didik, yaitu Bapak Samsul. Terima kasih Pak Samsul atas pelaksanaan SES Orari Orlok Hari Jadi Orlok ke-47. Selanjutnya yang terakhir, saya perlu Pak Didik untuk datang ke sini. Monggo silakan. Samain tak kasih bonus ini. Pendiri Orari Lokal Banyuwangi. Jadi Orlok sekarang ini tidak bisa memberikan sesuatu atas jasa Pak Didi karena selalu mengingatkan Orlok Banyuwangi. Saya berikan kenangan kaos Pak Didi ya. Ya, ini bisa dipakai dan selalu diingat. Oke, sama-sama Pak Didi. Terima kasih. Oke. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan mohon dipahami bersama apa yang saya sampaikan. Memang tidak semudah yang kita bayangkan melakukan dan membawa organisasi dari era manual menuju digital. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Rahayu. Perkenalkan, barangkali belum tahu nama saya. Nama lengkap saya Didi Nur Hadi Saleh. Biasanya kalau dulu Didi Saleh itu aja lah. Kalau di zamannya almarhum Yankee Bravo 3 Yankee Alpha adalah ketua Orari Lokal Banyuwangi. Kalau saya ketua Cadel, tahu ya Cadel ya, calon Delta. Jadi terkenalnya ketua Cadel karena semua izin untuk Delta itu harus melalui saya dulu itu. Jadi itulah ada berbagai tugas. Yang terhormat Bapak Ketua Orari Lokal Banyuwangi, Yankee Foxtrot number 3, Foxtrot Bravo Mike, beserta segenap pengurus dan anggota Orari Lokal Banyuwangi yang berbahagia. Yang saya hormati Mas Samsul, Yankee Bravo 3, Bravo X3 Foxtrot, luar biasa. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan berbicara apa ini Pak?
kalau tadi di dapur untuk menceritakan masalah hari jadi orang lokal Banyuwangi, mudah-mudahan tidak tertinggal, karena kalau saya harus berbicara hari jadi orari lokal Banyuwangi pada tanggal 10 bulan 10 tahun 77, itu pasti akan mengingatkan saya pada seseorang yang luar biasa hebatnya demi kemajuan orari, yaitu almarhum Bapak Chandra Jayadi Mohani, atau konsen terakhir Yankee Bravo number 3 Yankee Alpha, Yankee Bravo 3 Yankee Alpha yang sudah silent key dan makamnya ada di Sorono. Jadi tidak akan terlepas daripada beliau, karena bagaimanapun saya agak panjang nggak apa-apa ya. Kalau saya harus cerita ini, kalau cerita terpotong-potong tentunya kan nggak enak ya. Saya harus memulai pemberangkatan dulu saya dengan Yankee Alpha dari Surabaya. Jadi di Surabaya kami sudah mempunyai perangkat pesawat waktu itu, yaitu bersama-sama dengan Yankee Bravo 3 Yankee Alpha. Waktu itu masih namanya Persatuan Amatir Radio Indonesia, yaitu PARI, Persatuan Amatir Radio Indonesia. Kalau kolsen itu diberikan pada manusianya, pada orangnya yang ikut ujian. Tetapi kalau untuk PARI, kolsen itu diberikan pada pesawat, perangkat pesawatnya. Waktu itu yang paling banyak adalah Humbro 80 meteran. Jadi pesawat 80 meter berkolsen dan bisa dipakai oleh siapa saja, tapi harus memakai kolsen di pesawat itu, yaitu pada waktu itu kolsennya PK3 Mike Charlie atau PK number 3 Mike Charlie. Hampir sama dengan pesawat terbang karena sama-sama pesawat. Jadi kalau saudara mungkin tahu di pesawat itu pasti ada PK dan seterusnya. Itu termasuk itulah. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah DTELRI, Departemen Telekomunikasi Republik Indonesia. Jadi yang berkolsen adalah pesawatnya. Jadi saya memakai pesawat itu ya harus pakai PK3 Mike Charlie, harus itu. Seiring perkembangan zaman, ternyata PARI yang tadinya hanya segelintir provinsi yang ada menjadi sebuah organisasi besar. Akhirnya menjadi yang bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI, kalau tidak salah lahirnya tahun 68. Saya dengan Pak Yadi Yankee Bravo 3 Yankee apa PK3 Mike Charlie sudah mempunyai kegiatan sejak tahun 66. Jadi tahun 66 itu ada stasiun amatir radio milik KKO di Gubeng, mungkin sekarang jadi apa, City Mall. Jadi pertama kali adalah di Surabaya itu stasiun amatir radio milik KKO dan ITS Elektro, baru kemudian bermunculan apa itu stasiun yang lain, termasuk kami dan Yankee Alpha. Yankee Alpha pada waktu itu masih SMP, saya SMA. Jadi sepantaran saya yang paling tua, karena saya waktu itu sudah SMA, Yankee Alpha masih SMP 4 Tanjung Anom di Tunjungan, dekat Tunjungan situ sekolahnya. Rumah saya di Jalan Mawar, sehingga membentuk radio amatir lah kalau sekarang ini namanya DM34 Racing. Kenapa ada nomor 34? Karena itu DM itu Jalan Mawar 34 Racing. Dulu masih ejaan lama, kita pakai D, tidak pakai J. Jadi DM34 Racing. Dikenal lah di Surabaya bersama-sama dengan amatir-amatir radio yang lain. Baru kemudian menginjak menjadi orari, kami berangkat ke dari Surabaya ke Banyuwangi akhir 75 bersama-sama berdua dengan. Jadi sudah punya kolsen Yankee Alpha. Berangkat dari Surabaya, datang ke Banyuwangi untuk apa? Untuk memanage hotelnya. Jadi sekali lagi saya bercerita ini bahwa Yankee Alpha ini dulu orang tuanya pemilik 3 hotel di Surabaya, Hotel Berantas, Hotel Weta, dan Hotel Wisma Andika. Di Malang Hotel Pelangi yang mungkin sudah pernah tahu di awal itu dulu hotelnya Yankee Alpha, sedangkan di Tretes adalah Tretes Raya. Memang pengusaha hotel orang tuanya. Akhirnya saya diajak ke Banyuwangi. Alasannya apa? Loh, awak pula mulih kan ini. Saya kan tidak paham tadinya. Ayo nak Banyuwangi awak mulih. Ternyata
saya diminta untuk memanage hotelnya. Memang saya basicnya dulu dari industri pariwisata, jadi memanage hotelnya. Ya karena saya melihat hotel kecil ini bukan kalau saya bilang ini bukan level saya lah, tapi karena demi pertemanan akhirnya saya terima dengan Pak Yadi. Dari situlah kegiatan ini kita mencari kegiatan. Saya mencoba showbiz, kalau sekarang itu EO mungkin ya, event organizer. Pada waktu itu 76 saya mencoba kegiatan yang mendatangkan cross pertama di Banyuwangi tahun 76. Kebetulan saya yang melaksanakan antara Pertamina maupun Busri. Dari situ kita mencoba, kita sudah membuat ini 80 meter dari YG Alpha di Hotel Banyuwangi, sudah membuat YG Alpha, sudah membuat 80 meter dan 2 stea. Waktu itu ada 2 berangkat. Akhirnya mencoba cari channel 80 meter Sopo Banyuwangi ini ya, yang kira-kira ada. Ternyata ada sambutan tahun 76 awal itu lah, ada sambutan ya tahun itu. Akhirnya dicobalah oleh YG Alpha untuk mengumpulkan teman-teman. Dan terkumpullah tepatnya yaitu tadi yang saya jelaskan. Nggak sengaja itu tanggal 10 bulan 10 tahun 2007. Nggak kita rancang kok, itu acak aja waktu kita datangkan dan semua pada datang ke Hotel Banyuwangi yang rumahnya jauh-jauh, gak usah pulang, nginap aja di Hotel Banyuwangi seperti itu. Dan diberikan fasilitas termasuk manakala dia ikut ujian langsung lulus. Nah, jalan tol lah pokoknya, semuanya adalah jeripaya daripada waktu itu masih YG Cahli 3, YG apa. Itulah sebetulnya kalau tadi yang disebut masalah Pari lebih dulu lahir sebelum Orari. Saudara, sekali lagi saya juga terenyuh juga ya setelah mengikuti kemarin kegiatan SES ini, H Alpha 47 Bravo Whiskey India yang luar biasa. Saya sampai terharu. Andai kata yang di Alpha ini ada, bagaimana bahagianya beliau. Ya mudah-mudahan lah kita doakan semoga YG Alpha husnul khotimah. Amin. Ya inilah saya sempat terharu. Saya katakan pada Pak Ketua, aku terharu Pak. Ternyata luar biasa sambutan SES ini sampai melibatkan terakses 2092 dengan 43 negara. Belum ada ini di Indonesia. 45 negara. Ya. Belum ada di Indonesia. Cari sudah. Orlok yang punya hari jadi sendiri, cari sudah. Nggak ada barangkali. Yang ada itu hari ulang tahun nanti, hari ulang tahunnya kan mengikuti ulang tahun orang di pusat. Tetapi kalau Orlok kita tidak sengaja kita ketemu dan dengan teman-teman, cikal bakalnya adalah teman-teman 80. Saudara-saudara sudah harus berterima kasih dan berbangga. Teman-teman 80 itulah sebetulnya cikal bakal daripada lahirnya Orari Banyuwangi, orang lokal Banyuwangi. Ya tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1977, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohujodo nomor 10. Jalan Dr. Wahidin Sudirohujodo nomor 10 atau dikenal dengan Sekretariat Oleh Lokal Hotel Banyuwangi. Dulu Hotel Banyuwangi itu hotel terbesar di Banyuwangi sebelum ada hotel yang lain, sebelum ada Manyar dan seterusnya. Tetapi sekarang sudah jadi tanah sekarang sudah ada sudah. Jadi itulah saudara, kalau tadi Pak Ketua berkeinginan saya cerita itulah yang harus saya sampaikan pada teman-teman supaya teman-teman tahu perjalanan Orari dari awal. Jadi dari serta-merta Orari seperti ini. Dulu kalau kita berbicara masalah suka dan dukanya, banyak dukanya daripada sukanya. Barangkali masih diingat ini oleh BBA, oleh ini Mas Samsul dan teman-teman yang lain. Kita ini bolak-balik ditekani COVID, ekonomi, ditekani polisi itu panganan sehari-hari. Padahal izin sudah ada, selalu. Bahkan seklok aja digerebek sama polisi. Seklok yang sudah jelas-jelas berizin itu digerebek sama polisi. Katanya radio gelap dan sebagainya. Akhirnya saya harus berurusan dengan polisi. Saya yang harus berurusan dengan polisi waktu itu. Orangnya masih di pasar, masih di tengah kota. Saya ceritakan, jelaskan, tidak ngerti mereka ternyata. Karena ketidakngertian itu saya tunjukkan buku. Demikian pula saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat acara
orari kegiatan pemilu tahun 1982. Jadi teman-teman yang diberikan tugas oleh orari untuk, kalau sekarang Bukom namanya Pak ya, Bukom ya, Bankom. Kalau dulu saya istilahnya Bankom. Jadi Bankom di mana-mana, termasuk ini ada BAW ini. Ada mana BAW? Itu BAW. Kalau dulu kita pakai BAW. BAW itu satu-satunya operator yang dipasang di daerah yang sulit sinyal. Bagaimana caranya? Kamu harus menemukan sinyal. Bagaimana caranya? Itu perintah sudah. Kalau di antara perintah berarti harus sampai menemukan sinyal. Dan hebatnya, orari lokal Banyuwangi sudah memberikan 19 polsek 2 meter band rig. 19 polsek pada waktu itu masih 19, bukan 25 seperti sekarang. Dulu 19 polsek kita beri perangkat 2 meter band dari orari lokal Banyuwangi. Dari mana? Dari mana? Tentunya saudara akan tanya, ya teman-teman lah waktu itu, luar biasa lah. Jadi satu-satunya di Indonesia, semua polsek ada perangkat orari tahun 82, itu adanya di Banyuwangi. Sehingga Kapolri pada waktu itu, Profesor Dr. Awaludin Jamin, ada keputusan yang namanya Orpol, orali polisi, karena pilot project pada waktu itu pasangan pesawat di 19 polsek itu adalah orari lokal Banyuwangi. Jadi dulu polsek 19 polsek itu pernah punya pesawat, kita yang bantu, orari yang bantu. Dari mana? Ya itulah kehebatan daripada Yengki Bravo 3 Yengki Alpha. Baru-barunya 2 meter band. Jadi teman-teman juga memberikan pelajaran lah pada para operator dari polsek untuk bisa mengudara. Dari Orpol itulah Profesor Dr. Awaludin Jamin, dulu Kapolrinya Profesor Pak, zaman itu Profesor Dr. Awaludin Jamin memberikan pilot project kepada orari seluruh Indonesia atas dasar pilot projectnya Banyuwangi ini. Atas dasar itu diharapkan orari lokal di seluruh Indonesia mencontoh Banyuwangi, mencontoh Banyuwangi. Dan kalau saya bilang Banyuwangi, Region 9 orari daerah 9 Bali itu dilahirkan di Banyuwangi, di Hotel Banyuwangi, di Sekretariat Lokal Banyuwangi. Jadi di situ termasuk Orda Jawa Timur. Orda Jawa Timur itu dari Banyuwangi. Kebetulan ini ada salah satu yang masih ambil barang dulu. Ada ini gelik apa? Oh ini. Ya DLE. DLE ini yang ditaruh oleh Yengki Alpha di orari daerah di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi DLE dan DLU waktu itu. Dut. Nah, boleh ikut saya. Dut. Iya ingat, mau ikut saya. Delta Uniform Delta itu jago elektro itu, jago itu dah. Itu terus ya itulah sekelumit tentang orari Banyuwangi. Bankom kita ini selalu teratas hukum lah. Kalau namanya Bankom seluruh Indonesia pasti melibatkan Banyuwangi. Apalagi hanya Jawa Timur pasti Banyuwangi. Jadi waktu di korban gempa bumi Galunggung, Galunggung ya ini ingat deh, Mas Amsul ingat. Jadi kita beli beli backup, beli trail baru semua itu untuk kita kirim ke Tasikmalaya atau di Gunung Galunggung dalam rangka Bankom. Siapa yang ngisi? Ya orang-orang Banyuwangi, ya teman-teman Banyuwangi sendiri yang ngisi. Termasuk total solar eclipse pada waktu di Tuban atau Lamongan di pojokan Kodok. Nah itu ada pesertanya nih, BBA masih ingat BBA ya? Ya BBA DLE ya, kita Bankom di Tanjung Kodok pada waktu itu gerhana matahari total. Hampir semua Bankom diikuti oleh Banyuwangi, tapi pindah-pindah yang ini yang harus bertugas. Jadi yang kira-kira sinyalnya sulit, ya kita kirim yang orang-orang yang jagoan-jagoan sinyal itu sudah. Seperti itulah.
Kalau sekarang saya ketinggalan jauh, sudah maaf aja Pak Paturi, Pak Ketua, maaf saya terus terang aja luar biasa teman-teman ini, dan luar biasa lah. Karena kalau saya berbicara luar biasa, itu tidak lepas daripada kepengurusan pengurusan sekarang ini. Jadi keberhasilan pengurus sekarang, kalau untuk saya terus naik, wes nantinya, wes gak usah repot-repot milih ketua-ketua mana. Nyatanya ini berhasil di dunia loh kita ini dunia loh, sudah masuk dunia. Dan sekali lagi saya ingatkan, belum pernah ada orari lokal di Indonesia yang sama kegiatannya dengan orari lokal Banyuwangi, tidak ada. Nah, kita punya hari jadi sendiri, walaupun kita punya hari ulang tahun. Nah, gak kampanye aku cuma enggak, saya enggak kampanye loh Pak, saya enggak kampanye, cuman saya mengingatkan aja adalah wis sapi lah apa sih katanya juga. Karena tadi saya dengar katanya loh, itu kampanye Pak. Loh, katanya bulan depan ini sudah mulai. Ya saya aja hanya ngomong kan. Kalau yang sudah bagus kenapa harus ini? Kalau zaman saya leren toko orari, saya mundur tahun 1985 karena dipolitisir. Boleh saya cerita ya? Saya dipolitisir. Saya orang partai dulu, nggak boleh. Nah, daripada orari yang remuk, redam, ajur, saya yang ngalah. 85 saya mundur, itu loh. Mari itu, Bu. Setelah itu nggak ngerti, saya tanya Mas Samsul, saya nggak ngerti, nggak tahu dah. Saya ya waktu itu karena saya eman ya, sebagai pendiri orari di Banyuwangi, saya sangat eman. Saya sangat eman dengan orari, eman banget dengan orari yang sudah demikian luar biasanya. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada yang kelewat, Mas Samsul ingatkan atau PAW ingatkan, monggo silakan diingatkan. Yang penting 10 Oktober 1977 adalah hari jadi orari. Walaupun Yegi Alfa dan saya sudah datang di Banyuwangi ini sejak 75 akhir dan 76 akhir, baru kemudian tahapannya setelah ketemu beberapa teman-teman 80 meter band. Setelah ketemu teman-teman 80 meter band, jadi cikal bakal, sekali lagi saya katakan, cikal bakal orari lokal Banyuwangi hari jadi ke-47 adalah teman-teman 80 meter band. Ini harus saudara-saudara camkan. Ya, ini yang meneruskan Pak Samsul ini. Pak Samsul ini yang meneruskan dan yang lain-lain. Jadi ramenya orari ini setelah muncul 2 meter band, setelah 2 meter band muncul, waduh, ibarat jamur di musim hujan. Yang daftar luar biasa, makanya saya digabung jadi ketua cadel itu kan karena saking banyaknya peminat yang ingin menjadi anggota orari. Saya dulu yang masuk yang harus menerima mereka sebagai pendeta. Oke, kalau gitu barangkali sudah cukup ya perlu saya sampaikan. Terima kasih, dan saya terima kasih ini Pak Ketua, kenang-kenangan insya Allah akan saya pakai. Kalau nggak salah sama ya, aku sama, alhamdulillah sama. Terima kasih. Bila itu Pak Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Oke, terima kasih Ketua Orlok lama nih Pak Didit. Ada hal yang saya lupakan satu itu ya. Nah, walaupun bagaimana perlu dipublikasikan namanya ini Jaser di 40 yang tadi Jaser yang lain sudah tak sebutkan, cuma satu yang belum. Mas Bakri orangnya sangat menggelitik ini, melorati, menggelitik dan lain sebagainya. Mas Bakri ini akhirnya ancelak ya, tapi semuanya itu ada hikmahnya membuat kita menjadi begini ini. Terima kasih. Dilanjut Bunda. Terima kasih Pak Didi atas sambutannya. Mohon maaf tadi saya sebutkan sebagai sesepuh karena memang beliau adalah pendiri orari lokal, salah satu pendiri orari lokal Banyuwangi. Mohon maaf Pak Didi. Selanjutnya acara inti yaitu pemotongan tumpeng kepada yang terhormat Ketua. Berdoa dulu, mohon maaf.
Selanjutnya acara berdoa, monggo Pak Dewa. Saya ngambil gambarnya. Oke, siap. Mantap. Ketua sektor D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur rahayu, syukur rawuh. Kalian para pandemen, atau daerah kula, para ugi para senior. Ngapunten, kula namung sekedar wakilah saking para senior utawi panitia-panitia. Ngapunten, saking sesepuh orari bakal Banyuwangi kula sekedar melaksanakan amanah saking para panitia atau sesepuh. Kadran monggo lenggah ngangges keco kanthi manah ingkang ikhlas kula badhe kasebutaken donga lan donga kagem kula panjenengan mugi tansah kagungan yuswa ingkang barokah sedanten ugi. Amin. Ugi tansah kagungan rezeki ingkang kathah melimpah ruah tur barokah sedanten ugi ingkang kagungan asma. Ugi tansah ingkang paling kula suwun mangantu-antu kula pribadi tansah kagungan kesehatan jasmani maupun rohani sekeluarga sedanten. Amin. Barakallah saking kula Yaumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahirabbil ingkang kuwasa pangeran kula, ibu kula bapak bapak kula mukmin lanang mukmin wedok dulur kula Imam Syafi'i imam kula, Nabi Muhammad nabi kula kiblatullah kiblat kula. Hati-hati sira kabeh tanyo utawi beduk subuh monggo sami maca. Artinipun maca raga ngaragananipun piyambak saged guyub rukun anggenipun ngantisipasi organisasi sakmenika ingkang dipun dawahi saking para sesepuh berdirinya orari lokal Banyuwangi. Amin. Harus mengatakan Allahirabbil ingkang kuwasa pangeran kula ibu kula bapak kula mukmin lanang mukmin wedok kula Imam Syafi'i imam kula Nabi Muhammad nabi kula kiblatullah kiblat kula. Hati-hati surat tangi bruk subur hirmaja lah dadi mungkin angkene malaikat Mekah Madinah titi bukati dimar kurung temulati biar padang terancakno atine padha kabeh beduk subuh hirmaja ila dadi mungkin wonten sak menika tempat. Allahumma dakola bisurati wal asri wal maghribi malaikat Sulaiman malaikat Jibril malaikat Mikail ma Israil Israfil Dawud alidati malaikat Sulaiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil jadi amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Yaumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Cekal semanten diatur kula nyun bumi samudra pansami kula kagungan asma namung sakmenika sagete kula anggenipun nyukani wawasan utawa piatur anggenipun dedungo. Sepindah melih kula kagungan asma nyun bumi samudra. Cekap semanten diatur kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemotongan tumpeng yang akan dipotong oleh Bapak Ketua dari Lokal Banyuwangi, Bapak Paturi, dan akan diserahkan kepada Pak Didi. Yang pertama ke Pak Didi, nanti kedua Pak Samsul. Tidak apa-apa. Monggo dipersilakan. Yang mau ngambil foto silakan ambil foto. Yang mau ambil foto silakan. Oke, siap.
Video kok, ini video. Yang ambil foto silakan ambil foto. Ini video. Oke, siap. Sudah. Masuk. Oke, 1 2 3 klik. Oke, siap. Siap. Oke, dah. Oke, lagi. Demikian tadi serangkaian acara tasakuran hari ulang tahun Orari Lokal Banyuwangi yang ke-47. Saya sebagai pembacara mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Orari. Bravo.